Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Suhaibi dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, NIM saya 2113002. Saya ingin memaparkan suatu materi, yakni untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Fikih Muamalah, yang mana terdiri dari macam-macam materi. Yang pertama ada definisi salam, istinsa, dan murabbahah. Yang kedua ada syarat dan rukun salam, istinsa, dan murabbahah. Yang ketiga ada implementasi salam, istinsa, dan murabbahah. Baik, saya akan memaparkan pengertian istinsa dan murabbahah. Salam adalah akad yang berupa pembelajaran atau pembiayaan talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah dalam rangka pembelian barang ataupun jasa, yang membutuhkan pembayaran di awal sebelum barang atau jasa tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan langsung kepada nasabah. Sementara istinsna adalah akad kontrak penjualan antara penjual dan atau pembeli barang. Pembeli barang pemesan terlebih dahulu dan menjelaskan secara spesifik bagaimana bentuk barang yang diinginkan. Di sistem pembayaran dapat disepakati di awal, baik berupa angsuran pembayaran ya di awal ataupun di secara langsung atau dilunasi. Istisna atau pemesanan secara langsung, yaitu secara bahasanya meminta dibuatkan. Menurut terminologi ilmu fikih, artinya perjanjian terhadap barang penjualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Secara istilah ialah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atau sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Jadi sebelum memberi barang kita lihat dulu kualitas atau spesifikasinya itu masih bagus atau sudah jelek ya, jadi begitu. Nah, saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun salam, istisna, dan murabbahah, yang mana jual beli dengan cara salam atau pemesanan itu dikatakan sah baik dibayar tunai maupun dengan dibayar utang jika terpenuhi syarat dan ketentuannya. Yang pertama, ketentuannya barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas sifatnya. Jadi barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas dan nyata ada barangnya, dan kalau tidak ada barangnya tidak boleh dijual belikan. Yang kedua, barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya. Jadi kita beli daging nih, daging kambing. Nah, tetahunya di plastik itu ada campuran dengan daging ayam semisalkan. Nah, itu kan kita tidak tahu tuh itu barangnya bercampur atau itu satu daging doang. Yang ketiga, ada barang tersebut tidak dimasak dengan api. Yang keempat, barang tersebut bukan barang yang muayyan. Apa itu muayyan?
muayyan telah ditentukan dengan pasti. Yang kelima, barang tersebut juga bukan barang dari tempat muayyan atau dibatasi tempat tertentu. Nah, di sini ada rukun jual beli menurut agama Islam. Di antaranya yaitu yang pertama terutama ada pembeli, yang kedua ada penjual, dan yang ketiga ada barang yang akan dijual atau yang disebut muslam fih. Yang keempat ada harga atau upah yang biasa disebut rasul ma'al. Yang kelima ada syigoh. Apa itu syigoh? Yaitu ijab dan qabul dari si penjual dan si pembeli atau si pembeli dan penjual. Nah, sini ada syarat istisna menurut pasal 104 sampai dengan pasal 108. Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bai. Istisna mengikuti setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Jadi pembeli dan penjual itu telah bersepakat bahwa dia membeli suatu barang tertentu. Yang kedua ada bai. Istisna dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan. Yang ketiga ada dalam bai istisna identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan. Jadi si penjual ini harus sesuai apa yang dikriteriakan oleh si pembeli. Nah, harus dipenuhi persyaratan tertentu. Nah, tak lupa saya akan menjelaskan rukun-rukun istisna adalah sebagai berikut, yaitu ada produsen atau pembuat barang. Yang kedua ada pemesan atau pembeli barang. Yang ketiga ada proyek atau usaha barang atau jasa yang dipesan. Yang keempat ada harga. Yang kelima ada serah terima atau ijab dan qabul. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi salam istinsa dan murabbahah. Para fuqaha mensifati murabbahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaannya atau yang biasa disebut daman buyu' al-amanah. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwajibkan atau yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli. Dalam pendapat yang lain, murabbahah merupakan transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit atau ribah yang disepakati dari modal. Nah, di sini ada menurut jumhur ulama bai murabbahah hukumnya diperbolehkan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah menjelaskan pasal 19 ayat 1 huruf D. Yang dimaksud dengan murabbahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan beli ditambah margin keuntungannya yang telah ditentukan kepada penjual. Penjelasan tersebut belum diungkapkan mekanismenya dari pembiayaan murabbahah oleh bank syariah kepada nasabahnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya.
saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.